nih kalau ada orang punya dosa riba misalnya gitu ya. Dia punya dosa riba, terjerat dalam riba tersebut, apalagi zaman-zaman sekarang nih. Memang hutang riba itu kan jadi sangat gampang banget, tinggal pinjol gitu ya, tinggal foto KTP, kemudian dia dapetin uangnya gitu. Semudah itu. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosanya riba memang salah satu dari dosa-dosa besar, dan bukan hanya dosa besar untuk hukuman di akhiratnya, akan tetapi juga memang dari dunianya. Dosa riba itu adalah salah satu dari dosa yang Allah Subhanahu wa taala mengancamnya itu, kalau kamu nggak berhenti, fa ilam ta'antahu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu nggak berhenti, maka ancamannya adalah kamu diperangi sama Allah. Jadi sekalian, dalam Al-Qur'an itu hanya ada 2 dosa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kalau nggak berani diperangin sama Allah. Gitu ya. Hanya ada 2 dosa aja. Yang satu adalah dosanya membunuh nabi. Yang satu adalah dosanya membunuh nabi. Kebayang gak sih, dan nabi diutus sama Allah SWT malah dibunuh? Kayak apa dosanya tuh gitu? Kayaknya ngebunuh orang sedunia gitu ya, itu masih lebih ringan daripada ngebunuh satu nabi kan, teman-teman sekalian. Nabi loh ini, dia membunuhnya gitu. Makanya wajar dong kalau Allah kemudian, nabiku kamu bunuh, kamu aku perangi gitu ya. Tentu saja itu wajar. Nah, dosa yang kedua Allah SWT ancamkan adalah dosa riba. Allah SWT bilang, kalau kamu gak berhenti dari riba kamu nih, maka kamu diperangi oleh Allah gitu. Kayak apa kan, kebayang dosanya, atau kebayang kayak apa keadaan orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya jangan berani-berani. Udah deh, pokoknya jangan berani-berani. Teman-teman sekalian, sering saya ingatkan kepada semua teman-teman dimanapun, sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu gitu ya, buat makan kamu, buat minum kamu, buat pakaian kamu, buat tinggal kamu. Sesedikit apapun bakalan cukup. Akan tetapi sebanyak apapun yang kamu punya, gak akan pernah cukup kalau untuk membiayai gaya hidupmu. Makanya hidup jangan kebanyakan gaya. Makanya hidup jangan kebanyakan gaya gitu kan. Abisnya Ustazah ngeliatin teman-teman pada punya, saya nggak punya, jadinya saya pinjem aja di dulu gitu, untuk nanti saya ngarepin saya bisa bayar. Ternyata pas lagi saya punya duitnya, saya kebayang buat yang lain lagi, ada kayaknya kepentingan yang lain lagi, jadi akhirnya saya jadi numpuk-numpuk nih utangnya. Itu dia kan yang saya bilang, kamu kebanyakan gaya sih gitu. Udah nggak usah ngelihat rezeki yang orang lain, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Kamu nggak tahu teman-teman, yang kamu lihat di media sosial, di Instagram terutamanya gitu, kan hanya yang seneng-senengnya aja yang orang taruh gitu. Orang taruhin foto misalnya gitu kan, dengan dia pakai tas branded misalnya, atau dengan dia pakai baju yang sangat mewah misalnya, bahkan mobil, rumah. Dia nggak ngasih lihat gitu kan, pertengkaran dengan suaminya misalnya gitu kan, atau dengan kondisi rumah tangganya yang tidak sehangat dirimu misalnya gitu. Nah, jadi semuanya itu udah Allah pas-pasin, tenang aja. Urusan dunia mah segini-gini aja teman-teman sekalian. Urusan dunia tuh segini-gini aja. Makanya yuk Bismillah gitu ya. Jangan pernah memutuskan untuk berhutang riba terhadap sesuatu hal yang sifatnya tidak darurat gitu. Bahkan yang darurat sekalipun, buat makan kamu sekalipun, itu jangan riba hutangnya gitu. Kamu hutang nih kalau memang harus gitu ya, untuk makan kamu sampai nggak ada gitu, silakan berhutang teman-teman sekalian. Tapi jangan hutang riba gitu. Emang ada Ustazah orang mau hutang riba gitu? Kalau kamu hutangnya buat makan, bahkan bukan utang, orang tuh mau ngasih kalau memang benar-benar buat makan gitu kan. Jadi tenang aja. Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah berjanji dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali wajib bagi Allah untuk memberikan nafkah padanya. Allah, bukan minallah, Allah bilangnya Allah, wajib bagi Allah untuk memberikan nafkah kepadanya. Sekedar makan, minum, pakaian kamu tuh dijanjikan kok sama Allah Subhanahu wa taala.